Materi selanjutnya yaitu pengukuran investasi. Investasi pemerintah dapat diukur dan dinilai berdasarkan nilai wajar apabila investasi tersebut tersedia pasarnya. Investasi dapat dinilai dengan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajarnya. Menurut PSAP nomor 6, paragraf 23-25 mengatur penilaian dan pengukuran investasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga. Contohnya yaitu saham dan obligasi yang jangka pendek. Saham dan obligasi jangka pendek ini dicatat sebesar biaya perolehannya. Maksud biaya perolehan investasi ini meliputi harga transaksi investasi, ditambah dengan komisi perantara jual beli, jasa bank, atau biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan dari investasi tersebut. Yang kedua, apabila investasi dalam bentuk surat berharga tersebut diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi tersebut dicatat atau dinilai berdasarkan nilai wajar dari investasi tersebut pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar nilai pasar atau harga pasarnya. Yang ketiga, investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham, misalnya deposito jangka pendek. Deposito jangka pendek ini dicatat sebesar nilai nominal dari deposito tersebut. Yang keempat, investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah. Penyertaan modal pemerintah ini dicatat sebesar biaya perolehannya, yaitu meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah dengan biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Yang kelima, investasi non-permanen, misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, yaitu dinilai sebesar nilai perolehannya. Yang keenam, yaitu investasi non-permanen. Investasi non-permanen ini dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah, yaitu dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk dengan biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek. Yang ketujuh, apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya. Yang terakhir, harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah, yaitu dengan cara menggunakan nilai tukar atau dengan menggunakan kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi. Baiklah, kita akan masuk kepada ilustrasi dari pengukuran investasi, yaitu soalnya. Nah, untuk mencari perhitungannya yaitu 25.000 lembar dikali harga satuannya yaitu ada 10.000 sama dengan 250 juta. Untuk biaya komisi dan administrasi yaitu 2,5% dikali dengan 25.000 lembar dikali dengan 12.500. Jadi hasilnya 7.812.500 rupiah. Lalu kita tambahkan 250 juta ditambah dengan 7.812.500 rupiah, yaitu sama dengan 257.812.500 rupiah.